Apabila kita membaca Al-Quran dan menemukan ada huruf alif yang sedang didahului oleh huruf yang berharakat fathah atau berbaris atas, maka huruf yang berbaris atas tersebut wajib dipanjangkan suaranya dengan durasi panjang 2 harokat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك ya arhamar rahimin. Saudara-saudariku semua, berjumpa kembali dengan kami di program Belajar Ngaji dari Nol. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani. Dengan kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita dapat menjalankan syariat dan beribadah kepadanya dengan sempurna. Dan di pertemuan kita yang telah lalu, kita telah mengeluarkan tentang makharijul huruf, tentang pembagian makharijul huruf secara keseluruhan, secara globalisasi dan secara umum, sebagaimana yang telah kita bagikan pada pertemuan kita yang telah lalu, bahwa makharijul huruf itu secara umum terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada yang dinamakan al-jawf, yang kedua ada yang dinamakan al-halqu, yang ketiga ada yang dinamakan asy-syafatain, yang keempat ada yang dinamakan al-khayshum, dan yang kelima ada yang dinamakan al-lisan. Dan pada pertemuan kita kali ini, insyaallah kita akan menjelaskan tentang 5 pembagian makharijul huruf tersebut secara satu persatu, secara terperinci, tentu dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah, bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa-bahasa yang familiar, yang sering kita dengar di kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah al-jawf. Apa itu al-jawf? Al-jawf secara bahasa artinya adalah rongga mulut. Dan secara istilah, al-jawf itu adalah jalan keluarnya suara-suara yang panjang. Apabila kita mengeluarkan suara dengan suara yang panjang, maka jalan keluar suara yang panjang itulah yang dinamakan al-jawf. Dan al-jawf, yang keluar dari al-jawf, sebagaimana yang telah kami bagikan pada pertemuan kita yang telah lalu, itu ada 3 huruf. Yang 3 huruf tersebut, yang pertama adalah alif, yang kedua adalah ya, dan yang ketiga adalah waw.
Alif, ya, waw adalah 3 huruf yang keluar dari al-jawf, atau kalau disingkat adalah ayu. Dan pertanyaannya sekarang, kapan ketiga huruf ini, yaitu adalah alif, ya, waw, keluar dari al-jawf, yaitu adalah rongga mulut? Jawabannya itu adalah ketiga huruf ini keluar dari al-jawf apabila ketiga huruf ini menjadi tanda-tanda panjang. Kemudian pertanyaan yang kedua, lalu apa syaratnya ketiga huruf ini, yaitu adalah alif, ya, waw, menjadi tanda-tanda panjang? Yang pertama, alif. Syaratnya alif itu menjadi tanda panjang apabila alif tersebut didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau berbaris atas. Huruf apapun itu tanpa terkecuali, dari huruf hamzah sampai dengan huruf ya. Yang terpenting dia berbaris atas. Maka apabila kita membaca Al-Quran dan menemukan ada huruf alif yang sedang didahului oleh huruf yang berharokat fathah atau berbaris atas, maka huruf yang berbaris atas tersebut wajib dipanjangkan suaranya dengan durasi panjang 2 harokat. Dan jalan keluarnya suara yang panjang itulah yang dinamakan al-jawf. Kemudian yang kedua, ya, syaratnya ya itu menjadi tanda panjang, harus ya-nya mati, kemudian didahului oleh huruf yang berharokat kasrah atau berbaris bawah. Huruf apapun itu tanpa terkecuali, dari huruf hamzah sampai dengan huruf ya. Apabila kita membaca Al-Quran dan menemukan ada ya mati yang sedang didahului oleh huruf yang berharokat kasrah atau berbaris bawah, maka huruf yang berbaris bawah tersebut wajib hukumnya dibaca panjang sepanjang 2 harokat. Dan jalan keluar suara yang panjang itulah yang dinamakan al-jawf. Kemudian yang ketiga adalah huruf waw. Huruf waw akan keluar dari al-jawf apabila huruf waw ini menjadi tanda-tanda panjang. Dan syaratnya huruf waw menjadi tanda panjang apabila wawnya mati dan didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Maka apabila kita membaca Al-Quran dan menemukan ada waw mati yang sedang didahului oleh huruf yang berbaris dhammah, maka huruf yang berbaris dhammah tersebut wajib hukumnya dibaca panjang dengan durasi panjang 2 harokat. Dan jalan keluar suara yang panjang itulah yang dinamakan al-jawf. Adapun apa yang dimaksudkan dengan durasi panjang 2 harokat itu, insya Allah itu yang akan kita bagikan pada pertemuan kita yang akan datang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.